Halo, jumpa lagi dengan saya di part yang kedua. Sekarang saya sedang mengerjakan rajutan di row yang ke-31. Di row yang ke-31, saya akan melakukan pola pengurangan dengan hitungan polanya 3SC 1 decrease. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Row 31 selesai, sekarang kita lanjut di row yang ke-32. Di row yang 32, saya juga masih melakukan pola pengurangan dengan hitungan polanya 2SC 1 decrease dan kita lakukan sebanyak 6 kali. Row 32 selesai, sekarang kita lanjut di row yang ke-33 dan di sini saya telah mengisi dakron. Di row yang ke-33 saya melakukan pola pengurangan dengan hitungan polanya 1SC 1 decrease. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Row 33 selesai, sekarang kita lanjut di row yang ke-34. Di row yang ke-34 saya akan melakukan tusuk decrease sebanyak 6 kali. Oke, bagian badan dan kepala sudah selesai. Sekarang saya akan menggunting dan merapikan sisa benangnya. Sekarang kita akan lanjut membuat bagian lengan. Di sini saya menggunakan benang berwarna krem, lalu langsung kita buat magic ring, dan di dalam magic ring ini saya akan mengisinya dengan tusuk SC sebanyak 6 kali. Oke, row ke-1 selesai. Sekarang kita lanjut di row yang kedua. Di sini saya langsung melakukan tusuk SC keliling, atau kita akan membuat tusuk SC pada bagian tiap mata rantainya, dan itu akan kita lakukan sampai pada row yang ke-6.
Oke teman-teman, lanjutkan sampai pada row yang ke-6. Nah, ini saya sudah membuat bagian lengannya sampai pada row yang ke-6, dan di sini saya tidak mengisi dakron untuk bagian lengannya. Lalu saya akan menutup bagian atas lengannya dengan tusuk SC sebanyak 2 kali. Oke, selesai. Dan gunting benang agak panjang karena untuk menjahit. Buatlah 2 bagian seperti ini. Di sini saya akan menjahit kedua lengannya pada bagian badan boneka. Oke, kedua lengan telah terpasang dan sekarang saya akan lanjut membuat bagian dressnya. Di sini saya menggunakan benang yang berwarna ungu. Setelah kita buat slip knot, kita akan membuat CH sebanyak 24. Baik teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan membuat CH sebanyak 24 kali. Kemudian saya akan lewati satu mata rantai, dan di mata rantai yang kedua saya akan membuat tusuk SC. Pertama, saya akan buat tusuk SC sebanyak 4 kali. Setelah itu saya buat 3 CH dan saya akan lewati 3 mata rantai, 1, 2, 3. Di mata rantai yang keempat saya akan lanjutkan membuat tusuk SC sebanyak 10 kali. Oke, selesai. Sekarang lanjutkan membuat 3 CH. Kemudian kita lewati lagi 3 mata rantai. Di mata rantai yang keempat kita lanjutkan membuat tusuk SC sebanyak 4 kali. Oke, baris pertama selesai. Kemudian tambahkan 1 CH, lalu kita balik ke rajutan dan lanjutkan membuat tusuk SC sebanyak 24 kali atau mengikuti jumlah mata rantai. Nah, untuk bagian di sini saya akan mengisinya dengan tusuk SC sebanyak 3 kali. Lalu lanjutkan lagi membuat tusuk SC sebanyak 10 kali.
Dan pada bagian 3CH ini akan saya isi dengan tusuk SC sebanyak 3 kali. Lalu lanjutkan lagi menyelesaikan rajutan dengan membuat tusuk SC sebanyak 4 kali. Setelah selesai, kita balik rajutan dan tambahkan 1 CH, kemudian lanjutkan membuat tusuk SC sebanyak 24 kali. Setelah selesai, kita balik lagi rajutan. Lalu di sini sebelumnya saya akan menambahkan 1 CH, dan di sini di lubang pertama saya akan membuat tusuk DC increase. Jadi di dalam satu mata rantai saya akan mengisinya dengan tusuk DC sebanyak 2 kali. Oke, selesai seperti ini. Kemudian di sini kita balik rajutan. Sebelumnya boleh tambahkan 1 CH. Kemudian saya akan membuat tusuk DC di sepanjang mata rantai. Oke, selesai. Kemudian di sini saya akan melanjutnya pada baris berikutnya. Kita tambahkan dulu 1 CH. Lalu di sini saya akan membuat rendah. Pertama, kita buat dulu tusuk slip stitch. Kemudian tambahkan 1 CH, lalu slip stitch pada lubang yang di sebelahnya. Buat lagi 1 CH. Kemudian kita buat lagi slip stitch 1 CH, kemudian kita buat lagi tusuk slip stitch, dan lakukan seperti ini di sepanjang mata rantai. Di sini saya hampir menyelesaikannya. Selesai. Kemudian saya akan menggunting benang dan menggunting agak panjang ya. Kemudian saya akan paskan dulu, saya akan pakaikan dulu dressnya pada bagian badan boneka. Dan saya akan langsung menjahitnya.
Oke, bagian dress selesai. Sekarang saya akan lanjut membuat bagian topinya. Di sini saya masih menggunakan benang yang berwarna ungu. Lalu saya membuat magic ring, dan di dalam magic ring ini akan saya isi dengan tusuk SC sebanyak 6 kali. Setelah selesai, kita lanjut di row yang kedua. Di row yang kedua saya akan melakukan tusuk increase sebanyak 6 kali. Row kedua selesai, sekarang kita lanjut di row yang ketiga. Di row yang ketiga saya melakukan pola penambahan dengan hitungan polanya 1 SC, 1 increase. Row ketiga selesai, sekarang kita akan lanjut di row yang keempat. Di row yang keempat saya akan melakukan pola penambahan dengan hitungan polanya 2 SC, 1 increase, kita lakukan sebanyak 6 kali. Row yang keempat selesai, sekarang kita akan lanjut di row yang kelima. Di row yang kelima saya akan melakukan pola penambahan dengan hitungan polanya 3 SC, 1 increase. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Row yang kelima selesai, sekarang kita akan lanjut di row yang keenam. Di row yang keenam saya juga masih melakukan pola penambahan dengan hitungan polanya adalah 4 SC, 1 increase. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Row ke-6 selesai, sekarang kita lanjut di row yang ketujuh. Di row yang ketujuh saya akan membuat tusuk SC keliling, dan itu kita lakukan sampai pada row yang ke-11. Row yang ke-11 sudah saya selesaikan. Sekarang kita akan lanjut merenda pada bagian front loop, dan di sini sebelumnya saya akan membuat bagian CH, membuat bagian talinya dengan membuat CH sebanyak 21 kali. Setelah itu saya akan melakukan tusuk slip stitch sampai pada ujung mata rantai. Dan ini teman-teman lakukan sampai pada ujung mata rantai ya. Setelah menyelesaikannya, kita akan lanjut membuat tusuk SC sebanyak 10 kali pada bagian front loop mata rantai. Oke, saya sudah menyelesaikannya. Kemudian saya akan lanjutkan membuat tusuk CH sebanyak 21 kali.
Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai. Kemudian di sini saya akan melakukan tusuk slip stitch. Kemudian tambahkan 1 CH. Kemudian slip stitch lagi di mata rantai yang sebelah. 1 CH, slip stitch, 1 CH, slip stitch, dan teman-teman lakukan seperti ini sampai pada ujung tali yang telah tadi saya buat. Oke teman-teman, ini adalah yang terakhir ya. Sekarang di sini slip stitch, kemudian tambahkan 1 CH. Kita lepaskan penanda, kemudian kita lakukan slip stitch di lubang penanda tadi. Oke, sekarang saya akan membuat bagian rambut belakang pada bagian back loop ya. Di sini di antara kedua tali rajut yang kita buat. Kemudian setelah itu kita kaitkan benang yang berwarna rambut dan buat CH sebanyak 6 kali seperti ini. Kemudian di sini teman-teman lanjutkan membuat tusuk SC sebanyak 5 kali. Setelah selesai, kita lakukan slip stitch pada back loop yang di sebelahnya ya, seperti ini. Kemudian setelah itu lanjutkan lagi membuat CH sebanyak 6 kali. Nah, sekarang teman-teman lanjutkan di sepanjang benang back loop ini ya. Oke, ini saya sudah selesai dan di sini saya akan lakukan tusuk slip stitch. Kemudian kita gunting benang dan rapihkan. Oke, sudah selesai dan ini rambutnya ada 10 helai. Lalu kita coba pasangkan pada kepala boneka. Sekarang saya akan memasang bagian kedua matanya. Di sini saya beri jarak sebanyak 3, di sini juga 3. Bagian mata yang satu sudah terpasang, sekarang kita beri jarak 7 stitch, lalu kita pasangkan mata yang kedua. Lalu saya akan membuat bagian hidung di bagian ini.
Bagian hidung dan mulut sudah saya buat. Sekarang saya akan membuat bagian rambutnya menggunakan benang katun Bali. Jadi di sini kita usahakan bagian rambut poninya ini berbentuknya nyerok ke samping ya, nyerong ke samping seperti ini. Kita coba dulu pakaikan topinya dan usahakan di sini jangan kosong ya. Lalu di sini kita lanjut lagi membuat bagian rambut belakangnya. Dan masih bentuknya itu masih agak serong ya. Oke. Seperti ini. Kemudian buatlah bagian sampingnya. Sekarang saya sudah menyelesaikan untuk bagian rambutnya. Kemudian kita pasangkan topi. Boleh kita jahit di sekelilingnya. Selanjutnya saya akan merajut tali gantungan untuk si boneka. Oke, ini saya sudah selesai. Kemudian saya akan lakukan slip stitch pada ujung tali. Lalu gunting benang agak panjang dan silakan jahit pada bagian atasnya. Nah teman-teman, backsham bonekanya sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Di sini teman-teman bisa mencobanya. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial saya. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.